Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Baik, kita ketemu kembali di channel ini. Seperti biasa, ini adalah ruang untuk berbagi, ruang untuk sharing pengetahuan terkait dengan apakah itu pengetahuan agama, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita tetap berkutat pada pembahasan puasa karena kita masih berada dalam suasana Ramadan. Nah, kita sering mendengar bahwa pada saat kita puasa, bahwa setan itu dibelenggu, setan itu diikat. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, toh kenapa pada saat bulan puasa masih ada saja orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya tercela. Padahal ini puasa, ini bulan Ramadan, di mana setan itu dibelenggu. Ini menarik. Jadi satu hal yang harus dipahami bahwa puasa itu adalah sebuah ibadah ritual yang mengarahkan kita sebagai pelaku puasa ini untuk senantiasa mengekang, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, puasa tentu kita menahan lapar, menahan haus, dan menahan untuk tidak berhubungan dengan pasangan. Selain itu, puasa juga mengharuskan kita mengekang hawa nafsu kita, mengekang keinginan-keinginan yang sifatnya bisa membatalkan puasa ini. Misalnya ada perasaan cerita orang, kekurangan orang, kejelekan orang, kemudian dalam hati kita muncul perasaan-perasaan yang mungkin bisa dikatakan sebagai penyakit hati, misalnya sombong, angkuh, iri hati, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih kaya, merasa lebih gagah, cantik, dan sebagainya. Ini yang semestinya harus kita asah betul-betul selama kita menjalankan ibadah puasa itu. Artinya dari semua aspek yang kita miliki, dari semua dimensi yang kita miliki, mulai dari dimensi fisik, dimensi jiwa, sampai dimensi rohani, yaitu qalbu, yang di dalam hati. Ini sebisa mungkin kita arahkan, tujukan semata-mata untuk mengharapkan titik pertemuan dengan sang diri sejati, yaitu Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, itulah kemudian ketika bisa dijalankan, berarti pada saat yang bersamaan setan sebenarnya sudah terbelenggu. Artinya tidak ada ruangnya untuk bergerak, tidak ada ruangnya untuk mempengaruhi kita, karena kita betul-betul menjalankan ibadah puasa. Kita tidak memberikan ruang untuk mereka memberikan godaannya kepada kita untuk berbuat yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dalam artian dia diikat dengan tali, bukan dalam artian dia diikat dengan rantai dan sebagainya, tetapi amalan kita itu, cara kita berpuasa itu yang dalam tanda kutip memaksa dia untuk terbelenggu, tidak ada keleluasaan untuk bergerak karena kita puasa. Sekalipun kita di kamar, misalnya di rumah sendirian, kita tidak makan, tidak minum, karena ini kita
merasa diawasi, merasa dilihat langsung oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa membantu, tapi karena puasa kita itu betul-betul eh, menjadikan kita orang yang betul-betul teliti untuk tidak berbuat yang bisa membatalkan puasa itu. Jadi seperti itu. Mengapa setan dikatakan terbelenggu? Karena tidak adanya ruang baginya untuk mempengaruhi kita. Mungkin itu yang bisa di-share hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.